Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Raja Assassin Terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 50. Cerita dimulai. Terlihat Hajin yang terbelah menjadi dua bagian setelah terkena serangan yang dilancarkan oleh Gang In menggunakan sebuah teknik yang disebut sebagai pedang cahaya mata setan. Cahaya pedang yang menebas Hajin telah membelah bangunan kuil itu secara vertikal, dan itu adalah pedang mutlak yang akan membuat siapapun yang melihatnya meragukan akan penglihatannya. Teknik pedang itu berada pada level yang berbeda dari teknik pedang yang lainnya. Sekalipun tembok itu bukan terbuat dari batu, melainkan dari baja, atau bahkan jika itu terbuat dari besi yang berumur ribuan tahun, tetap saja tembok bangunan itu akan terbelah. Tampaknya tidak ada suatu benda ataupun makhluk hidup yang ada di dunia ini akan dapat menahan serangan dahsyat itu. Terlihat Ma Dongpil begitu terkejut ketika mengetahui kalau Hajin telah terkena serangan itu dengan begitu telak, bahkan membuat tubuhnya menjadi dua bagian. Namun, semua orang yang tercengang melihat serangan pedang Gang In kembali terkejut karena sangat jelas terlihat kalau Hajin telah terbelah, akan tetapi tubuh yang terbelah itu telah menyebar seperti asap. Setelah menghindari serangan itu, Hajin bergumam, teknik pemindahan adalah salah satu teknik pergerakan yang terbaik. Tubuh akan bergerak seperti kilatan petir, akan tetapi jejak energi yang begitu kuat akan menyisakan sebuah bayangan. Terlihat Gang In begitu terkejut ketika mendengar Hajin yang berkata, apabila aku terkena serangan itu, mungkin saja aku akan mati. Di saat itu, Hajin telah berdiri tepat di atas sebuah bangunan tinggi yang berada di belakang Gang In. Lalu dengan tangan yang berlumuran darah karena gagal menghindari serangan itu, Hajin kembali berkata, apakah sekarang kau sudah memutuskan akan bertarung sungguh-sungguh untuk melawanku? Sambil menebaskan teknik yang sama untuk yang kedua kalinya, Gang In bergumam, dasar brengsek, dia berhasil menghindari pedang cahaya mata setan. Aku tidak menyangka kalau pergerakannya telah mencapai level itu. Akan tetapi karena teknik itu bukanlah sebuah teknik pergerakan yang bisa digunakan oleh sembarang orang, maka tenaga dalam yang digunakan untuk menggunakan teknik itu pastilah sangatlah besar. Jadi aku berasumsi kalau dia mulai kelelahan. Setelah menghindari tebasan Gang In yang pergerakannya sedikit melemah daripada yang sebelumnya, Hajin pun bersiap untuk menendang sebuah batu yang berasal dari pecahan bangun itu. Dengan sangat kuat, Hajin pun langsung menendang batu itu sembari mengatakan kalau itu adalah serangan balasan yang ia berikan kepada Gang In. Terlihat sebuah ledakan telah terjadi di atas bangunan kuil itu sehingga menimbulkan sebuah guncangan yang begitu dahsyat bagaikan gempa bumi. Lalu pecahan bangunan itu telah hancur dan menjadi serpihan debu yang mana di saat itu telah menghalangi pandangannya. Akan tetapi, Gang In menyadari akan datangnya sebuah serangan yang berbahaya di balik kepulan debu itu. Benar saja, di saat itu Hajin telah melompat sambil mengayunkan bilah pedangnya. Dan terlihat dari tatapan matanya, Hajin sama sekali tanpa keraguan sedikit pun untuk melancarkan serangan itu kepada Gang In. Meskipun di saat itu Hajin telah melayang di udara, akan tetapi semua orang yang melihat akan hal itu telah berpikir kalau Hajin seolah-olah telah berpijak di udara. Kemudian setelah Hajin melakukan serangan balasan kepada Gang In, terlihat ledakan yang begitu dahsyat kembali terjadi di atas bangunan itu. Menyaksikan keganasan pertarungan seniman bela diri yang berada pada level yang begitu tinggi, orang-orang dari pasukan Istana Pedang berkata, kita semua harus mundur sekarang juga karena pertarungan itu akan sangat berbahaya bagi kita. Dan juga kita tidak boleh menggunakan pedang angin untuk menghilangkan asap racun itu. Namun salah satu dari mereka berkata, akan tetapi dampak dari pertarungan sengit itu telah mendorong kepulan asap racun itu untuk menyebar ke dalam semua sisi tempat ini. Lalu di saat para prajurit ada yang terluka, maka dia akan terkena racun ini dan tidak akan bisa melakukan pertarungan lagi.
Sang kapten berkata, kalian semua tidak usah khawatir, meskipun pasukan demonik telah masuk, akan tetapi mereka semua tidak akan bisa melakukan pertarungan dengan gegabah. Terlebih lagi, jika kita mendorong racun itu, maka racunnya akan mengenai Wakil Master. Jika Wakil Master mengalami sebuah luka dan asap ini telah mengenainya, maka situasinya dengan cepat akan berubah. Kita harus percaya kepada Wakil Master karena hasil dari pertarungan ini akan ditentukan oleh Wakil Master dan juga jenderal penyidik yang berasal dari kultus demonik. Kemudian Gang In kembali melancarkan teknik tebasan itu kepada Hajin meskipun serangannya tidak sekuat serangannya yang sebelumnya. Melihat itu, Hajin bergumam saat ia menyerang menggunakan pedang cahaya mata setan yang aku lihat kalau pedangnya tidak mengarah kepada musuh. Akan tetapi ketika pedang itu ditarik kembali, maka ia akan melepaskan sebuah serangan yang begitu dahsyat layaknya seperti badai. Lalu Hajin melancarkan beberapa buah pukulan kepadanya, meskipun serangan itu masih mampu dihentikan oleh Gang In menggunakan kecepatan tarian pedangnya. Seakan tahu kalau Gang In akan melakukan serangan tersembunyi, Hajin pun langsung melompat ke arah atas untuk menghindari serangan itu. Gang In berpikir dia tahu bahwa pedang cahaya mata setan adalah seni bela diri yang menghabiskan banyak tenaga dalam, dan ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat diimpikan oleh pejuang biasa. Tidak hanya tingkat kesadarannya yang begitu tinggi, akan tetapi pengetahuannya dalam pertarungan sangatlah baik. Hal ini seperti menyaksikan seekor binatang buas yang mencoba untuk berburu banteng, dan ini adalah metode berburu para predator yang mencoba membunuh hewan mereka dengan menggigit lehernya sambil menghindari serangan tanduk yang berbahaya. Dia adalah lawan yang sama sekali tidak bisa untuk diprediksi, dan dia tidak pernah menganggap lawannya sebagai seorang pengecut. Ini bukanlah pertarungan biasa, akan tetapi ini adalah pertarungan hidup dan mati. Pada sisi yang lain, sambil menyaksikan pertarungan Hajin, Jongrisan meminta kepada pasukannya untuk memastikan sebuah rute melarikan diri apabila terjadinya situasi yang tidak terduga. Saat mendengar pasukannya yang bertanya alasannya, Jongrisan kembali berkata, sejujurnya aku sangat siap untuk bertarung, tetapi kita memiliki sebuah tujuan yang lebih besar daripada ini. Seketika itu juga Jongrisan teringat ketika ia berbicara kepada Hajin. Di saat itu Hajin berkata, aku tidak tahu apa yang akan terjadi, akan tetapi jika aku terkena serangan yang fatal, maka tariklah semua pasukanmu dan kembalilah tanpa keraguan. Apapun yang terjadi, kau harus melakukannya karena kau datang ke tempat ini bukanlah sebuah perintah dari kultus demonik, melainkan hanyalah permintaanku. Akan tetapi, Jongrisan langsung menjawabnya dengan mengatakan, hal itu sangatlah tidak mungkin, aku tidak peduli entah itu adalah misi ataupun sebuah permintaan, namun aku tidak akan pergi begitu saja ketika melihat seseorang yang berada di pihak yang sama mengalami kesulitan. Hajin pun berkata, dengarkan perkataanku, kau harus melakukannya. Dengan begitu, kau akan memiliki sebuah kesempatan untuk balas dendam kepada mereka. Namun tentu saja aku tidak akan kalah dengan mudah, dan aku tidak sebodoh itu untuk pergi melakukan sebuah pertarungan yang tidak bisa kumenangkan. Lalu sambil tersenyum Hajin kembali berkata, meskipun aku sama sekali tidak akan kalah dan yakin akan kemenangan kita, tetapi tetap saja kau harus berjanji kepadaku untuk melakukan itu. Kemudian Jongrisan bergumam, wahai tuan muda ketiga, janganlah membuat kami menjadi orang-orang yang pengecut, jadi tolonglah menangkan pertarungan ini. Terlihat pertarungan menjadi semakin epik dan di saat itu Gang In telah terdorong ke belakang setelah menahan serangan bertubi-tubi yang Hajin lancarkan kepadanya. Ia pun bergumam, dia sangatlah kuat dan posisi itu bukanlah orang sembarangan yang bisa mencapai level itu. Dia bahkan mampu melawanku seorang wakil master istana pedang melalui pertarungan yang begitu dekat. Meskipun dia memiliki kemampuan yang sedikit lebih lemah daripada aku, akan tetapi hal itu sama sekali tidak berarti di dalam pertarungan yang nyata seperti ini. Semakin lama berlangsungnya pertarungan ini, maka semakin sulit untuk memprediksi siapa yang akan memenangi pertarungan ini karena saat ini situasinya sangatlah berimbang. Kemudian karena situasinya semakin memanas, Gang In pun menggunakan kekuatan auranya untuk memperkuat serangannya. Di saat itu Gang In menggunakan pedang cahaya mata setan yang berada di level 2, yang mana hal itu dikenal sebagai membuka hukum ilahi.
Ia berkata, "Karena kau terus saja memaksaku untuk bertarung, maka aku akan mengakhiri pertarungan ini dengan secepat yang aku bisa. Apakah kau pikir kau akan bisa menghindari seranganku sama seperti yang sebelumnya?" Melihat kekuatan pedang Gang In, Hajin berpikir kalau serangan itu pastinya akan sangat berbahaya dibandingkan dengan serangan yang sebelumnya. Pada sisi yang lain, semua orang yang menyaksikan kehebatan dan juga kekuatan pedang Gang In sama sekali tidak bisa untuk mendekat kepada mereka. Karena di saat yang bersamaan, sebuah badai telah berhembus di dalam arena pertempuran itu. Lalu Jongrisan berkata, hal ini benar-benar sangatlah berbahaya karena serangan yang ia persiapkan untuk menyerang Tuan Muda ketiga mengandung jumlah ki yang sangatlah besar. Itu adalah pedang cahaya yang sangat besar yang merupakan sebuah teknik rahasia yang terlihat seperti tidak ada bandingannya. Sebuah teknik mematikan yang menghujani kepala Hajin dan teknik itu disebut sebagai penghancur jiwa. Terlihat Hajin sama sekali tidak bisa menghindari serangan itu karena serangan level kedua dari tebasan Gang In sangat berbeda dari serangan yang pertama. Di saat itu, serangan Gang In telah membentuk ratusan sayatan pedang yang tidak akan bisa untuk dihindari. Seperti namanya, sebagai teknik penghancur jiwa, serangan itu telah dipenuhi dengan kemauan dan juga kekuatan untuk menghancurkan jiwa lawan menjadi beberapa potongan kecil. Seketika itu juga, sebuah ledakan yang begitu dahsyat telah mengguncang wilayah itu setelah Gang In yang menggunakan teknik rahasianya. Lalu, kepulan asap yang berwarna kebiruan itu telah melambung tinggi ke udara yang menandakan berakhirnya serangan itu. Gang In berpikir kalau dia telah berhasil mengalahkan dan juga membunuh Hajin melalui serangan rahasia yang ia lancarkan kepadanya. Akan tetapi, Gang In sangatlah terkejut ketika di balik kepulan asap itu ia melihat kalau Hajin masih mampu untuk berdiri meskipun pada sekujur tubuhnya telah mengalami ratusan luka akibat terkena serangan itu. Lalu Hajin pun hanya tertawa tipis. Ia berkata, serangan ini sangatlah berbahaya sampai-sampai aku berpikir kalau aku akan mati. Di saat yang bersamaan terlihat semua luka yang berada di tubuh Hajin perlahan langsung menutup dengan kesembuhan yang mencapai hampir sempurna. Pada sisi yang lain, setelah menyaksikan kejadian unik itu, Jongrisan bergumam, pendarahan dari lukanya telah berhenti, namun hal itu bukanlah karena kekuatannya. Akan tetapi 7 bubuk pemutus jiwa telah meresap melalui semua lukanya itu. Jika terus saja seperti ini, maka sepenuhnya darahnya akan mengental, lalu ia tidak akan bisa bertarung lagi. Kalau Tuan Muda tidak bisa bertarung lagi, maka dipastikan kalau kami telah kalah. Kemudian dengan kemajuan yang begitu kuat, energi demonik Hajin telah bergerak di dalam tubuh. Lalu gumpalan darah yang perlahan mulai mengeras tiba-tiba saja menyobek kulitnya untuk keluar secara bersamaan. Terlihat tubuh Hajin telah terselimuti oleh aura demonik yang begitu kental. Bahkan bayangan demon telah melintas di wajahnya yang menatap kepada Gang In seolah-olah tidak akan melepaskannya. Hajin pun mengatakan bahwa 7 bubuk pemutus jiwa rasanya sangatlah bagus. Dengan rasa terkejutnya itu, Gang In bergumam, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Energi demonik yang ia miliki mampu mendorong keluar semua racun yang telah masuk ke dalam tubuhnya itu. Lalu dengan tatapan mata yang tajam, Hajin berkata, aku telah mendapatkan sesuatu yang baik ketika aku bertarung melawanmu. Jadi apakah kau ingin melihatnya? Setelah mengatakan itu, Hajin pun langsung melemparkan pedang sisik naganya itu kepada Gang In untuk menunjukkan sesuatu kepadanya. Akan tetapi, dengan sangat sigap, Gang In menepis serangan pedang itu dengan menggunakan bilah belatinya, meskipun pedang itu telah bergerak dengan kecepatan yang begitu tinggi. Melihat Hajin yang dengan sengaja melemparkan pedangnya itu, Gang In merasa bingung. Ia bergumam, kiprahnya terlalu biasa untuk berpikir bahwa ada cara lain untuk menjadikanku sebagai target. Dan juga keinginan untuk bertarung terlihat dengan jelas di dalam matanya, namun aura demonik dan juga kehidupannya tidak lagi yang sebaik sebelumnya. Postur tubuhnya memiliki banyak celah yang seolah-olah kalau dia akan ditebas sampai mati, bahkan jika dia mengayunkan pedangnya secara sembarangan. Lalu apakah dia telah menyerah? Namun tiba-tiba saja pedang sisik naga itu telah kembali tertarik menuju kepada Hajin yang seolah-olah kalau pedang itu telah dikendalikan. Melihat Hajin yang berjalan sambil diiringi oleh keempat pedangnya, Gang In bergumam, ini adalah teknik yang sangatlah tinggi, sebuah teknik yang mampu mengendalikan pedang dengan menggunakan suara pikiran. Dan itu adalah ranah yang hanya bisa dicapai oleh Absolute Demon ataupun di atasnya.
Apakah ini artinya kalau dia telah menjadi semakin kuat seiring berjalannya pertarungan ini? Aku sama sekali tidak memiliki waktu untuk berpikir, jadi aku harus membunuhnya dengan secepat mungkin. Aku tidak perlu heran karena di dalam pertarungan antara hidup dan mati tidak ada gunanya untuk menunggu lawan ataupun merasa gugup. Jadi aku akan melakukan yang terbaik untuk membunuh lawanku. Namun Gang In begitu heran entah kenapa tiba-tiba saja kedua kakinya tidak mampu untuk ia gerakkan. Langkah kaki yang seharusnya masih berada di atas tanah, kini kakinya telah tertahan di udara. Dengan tatapan mata yang tajam, Hajin berkata, "Tidak peduli sekeras apa kau mencobanya, akan tetapi hal itu akan sia-sia karena kau sama sekali tidak akan bisa untuk bergerak." Setelah mengatakan itu, Hajin pun langsung berteriak dengan sangat keras yang diiringi oleh ledakan aura demoniknya. Dan di saat itu, Hajin telah menggunakan sebuah teknik yang disebut sebagai bentuk keempat teknik pedang malapetaka. Terlihat semua orang yang ada di sana merasakan kalau telinga mereka akan pecah akibat tidak mampu menahan ledakan suara yang diteriakkan oleh Hajin. Gang In berpikir dunia masih bergerak dengan normal dan aku tidak merasakan kalau aku sedang berhalusinasi. Tetapi entah kenapa aku sama sekali tidak mampu untuk menggerakkan tubuhku ini. Lalu Gang In melemparkan pandangannya ke atas tanah. Di saat itu ia melihat kobaran api yang bergerak di dalam tanah. Itu adalah kobaran api yang bahkan lebih panas daripada magma dan juga energi Ki yang berbeda sangat terasa begitu dingin bagaikan lautan Arktik saat ia menahan kedua kakiku. Apakah ini seni bela diri yang ingin ia tunjukkan kepadaku? Sebuah energi api dari keadilan tertinggi yang tak terbatas dan juga energi dingin dari teratai besar merah darah. Lalu angin neraka yang telah mengikat dua energi yin dan yang telah menarikku ke dalam kekuatan. Hal ini seolah-olah kalau aku adalah seorang penjahat yang ditahan di hadapan sang raja neraka dan aku sama sekali tidak bisa merespon terhadap serangan yang berikutnya yang akan ia lancarkan kepadaku. Kemudian suasana di dalam area pertarungan itu telah berubah ketika keempat pedang Hajin yang berputar di tubuhnya telah dipenuhi dengan energi demonik yang seakan-akan bahwa roh pendendam yang tidak dihormati dengan kebencian bahkan setelah kematiannya sedang menjaga Hajin. Terlihat Gang In mencoba untuk melepaskan dirinya dari jeratan kekuatan Hajin yang telah menahannya. Gang In berkata, "Apakah kau pikir kau akan bisa mengalahkanku hanya dengan menggunakan kekuatan yang seperti itu? Jadi sebaiknya kau jangan pernah bermimpi terlalu tinggi." Ketika melihat Gang In yang berlari sambil menghunuskan bilah pedangnya, terdengar dari mulut Hajin bahwa ia telah menyebutkan sebuah nama dari seorang seniman bela diri legendaris yang telah membunuh 8 generasi Raja Besi di masa lalu, yaitu roh terbang dari neraka. Kemudian dengan energi mengerikan yang menyelimuti kediaman Joksa, Hajin pun memerintahkan keempat pedang itu untuk terbang dan menyerang kepada Gang In secara bersama-sama. Seketika itu juga keempat pedang itu langsung bergerak dengan kecepatan yang begitu tinggi yang tertuju kepada Gang In sehingga terjadinya sebuah ledakan yang bahkan lebih dahsyat daripada ledakan yang sebelumnya. Ini sangatlah berbeda dari serangan ruang kosong yang sederhana dan ini adalah sebuah teknik yang hanya dapat dilepaskan oleh seorang seniman bela diri absolut pada level yang sangat ekstrim. Terlihat semua orang yang ada di sana sangatlah ketakutan karena ini adalah pertama kalinya bagi mereka menyaksikan sebuah pertarungan yang begitu mengerikan. Kemudian Hajin kembali menarik keempat bilah pedangnya dengan menggunakan suara pikirannya. Di saat itu tidak ada sesuatu yang Hajin pikirkan selain membunuh Gang In. Pada sisi yang lain, Jong Risan berkata, "Tuan muda telah menggunakan energi Ki untuk mengendalikan keempat pedang itu. Aku pikir kalau itu adalah sebuah teknik yang hanya bisa dikuasai oleh sang raja demonik." Lalu Hajin kembali menyerang kepada Gang In tanpa memberikannya sebuah kesempatan untuk melakukan serangan balik. Bahkan tidak berhenti hanya sekali saja, akan tetapi keempat pedang yang memantul melalui awan debu telah diarahkan kepada target dan juga ditembakkan dengan kecepatan yang sangatlah mengerikan hingga berulang beberapa kali. Pada akhirnya Hajin melemparkan keempat pedang itu kepada Gang In dengan serangan brutal untuk yang kesekian kalinya sehingga terjadinya sebuah ledakan yang sangat mengerikan di dalam kediaman Joksa yang seolah-olah telah terjadinya gempa bumi. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.